Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan menjelaskan kelanjutan materi tentang siklus akuntansi, yaitu kita akan masuk ke buku besar pembantu dan neraca saldo. Oke, langsung saja kita ke materinya. Setelah kemarin kalian sudah melakukan posting jurnal ke dalam buku besar, berikutnya buku besar ini kita harus jadikan satu. Ini saldo-saldo ini, saldo debit di cash 60.600, sublease di debit 40 juta, receivable di debit 13 juta. Nah, ini data-data ini nanti kita akan masukkan ke dalam neraca saldo. Itu bentuknya seperti ini. Bagaimana bisa terbentuk seperti ini? Nanti saya akan jelaskan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan buku besar lainnya selain buku besar yang ada di sini. Buku besar yang harus kita buat lainnya adalah buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Gunanya apa? Gunanya untuk buku besar pembantu piutang adalah agar kita tahu customer-customer yang meminjam uang ke kita itu saldonya berapa, saldo piutangnya itu. Nah, kalau buku besar pembantu utang itu adalah kita sudah punya utang berapa kepada supplier. Misalkan kita melakukan pembelian peralatan, ini ahli decoration ya. Ahli decoration kita membeli peralatan secara kredit kepada PDA. Jadi kita punya utang berapa sih saldonya ke PDA itu. Jadi biar tahu seperti itu. Oke, ini sudah saya buatkan contoh soalnya. Misal ya, di tanggal 1 Desember terdapat data supplier atau pemasok dan customer atau pelanggan seperti berikut ini pada ahli decoration. Ini transaksi yang ada di tanggal 1, yaitu saldo awal piutang dan saldo awal utangnya. Transaksi ini kita masukkan ke dalam buku besar untuk yang supplier. Ini nanti masuk ke buku besar pembantu utang. Sedangkan untuk yang customer ini nanti akan masuk ke dalam buku besar pembantu piutang. Oke, kita urutkan aja dari utang dulu ya. Kita masukkan PT Almira, Amanda, dan Jayaku. Ya. Baru setelah ini sudah masuk, kita masukkan customer. Akila, Vilo, dan Sumarti. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam buku besar pembantu hutang. Dalam kata lain, dalam bahasa Inggris, buku besar pembantu hutang dinamakan Subsidiary Ledger of Account Payable. Wah, ini kebalik. Maaf, ini saya ganti aja ya. Ini namanya Payable. Subsidiary Ledger of Account Payable. Buku besar pembantu hutang. PD-nya kita ganti ahli decoration. Oke, alamat ini tidak usah aja, nggak apa-apa. Hapus. Oke, customer name kita masukkan ke dalam sini. Ini kebalik ini, nih. Harusnya vendor name ini ya. Vendor name ini supplier name ya. Gini aja. Kalau kayak gitu. Oke, gini aja. Ini sheetnya saya ganti judul aja. Oke, kita mulai lagi. Saya ulang lagi ya. Jadi di atas ini kita kasih judulnya, nama perusahaan, ahli decoration. Oke, setelah itu ini namanya adalah subsidiary ledger of account payable. Berikutnya untuk nama suppliernya kita taruh di sini. Kita ketik di sini ya. Ditaruh di vendor name. Bisa pakai rumus sama dengan dibuka sheetnya di soalnya PT Almira. Enter. Dia otomatis muncul nanti. Nomornya nomor 1. Oke, berikutnya kita masukkan data yang ada di dalam tabel data supplier. Saldonya berapa? Ini saldonya 1 juta. Kita butuh tanggalnya dulu. Tanggalnya di sini adalah tanggal 1 Desember. Kita tulis 1 Desember tanggalnya. Ini Desember ya.
Oke, sudah. Description akan ditulis saldo awal piutang. Referensi dikosongi. Terus vendor account ini maksudnya adalah mutasinya. Mutasinya itu ada di debit apa di kredit. Debit ketika kita terjadi pelunasan utang dan retur pembelian. Nah, kredit ketika kita menambah utang kita, gitu ya. Dan saldo awal utang. Utang ya, ini bukan utang. Oke, kita masukkan kredit sama dengan 1 juta. Lalu balance-nya, saldonya ada di kredit juga, 1 juta. Setelah itu kita ke vendor name kedua atau supplier kedua. Namanya adalah PT Amanda dengan nomor 2. Oke, tanggalnya sama, Desember tanggal 1. Deskripsinya juga sama, saldo awal utang. Lalu di sini sama-sama di kredit juga karena ini masih saldo awal. Kita ambil nominalnya dari sini 900, balance-nya juga di kredit dari sini 900. Oke. Selanjutnya supplier ketiga. Namanya adalah PT Jayaku dengan nomor 3. Oke, lalu tanggal seperti tadi, tanggal dan bulannya jangan lupa dimasukkan. Saldo awal utang. Kredit 850.000. Kredit 850.000 balance-nya. Oke. Ini saldo awal utangnya sudah kita masukkan baik di PT Almira, PT Amanda dan PT Jayaku. Sekarang kita memasukkan saldo awal di piutangnya ya. Kita ganti namanya Ali Decoration. Hapus alamatnya. Ini namanya adalah subsidiary ledger of account receivable. Customer name yang pertama kita ambil dari soal, namanya Nyonya Agila, nomor 1. Tanggalnya sama ya, tanggal 1 Desember. Nah, di sini deskripsinya adalah saldo awal piutang. Piutang normalnya di debit, maka mutasinya ada di debit. Kita ambil nominalnya dari sini 250.000. Saldonya 250.000. Berikutnya customer name kedua yaitu Tuan Vilo. Nah, nomornya nomor 2. Tanggal Desember tanggal 1, saldo awal piutang. Ini untuk deskripsinya. Lalu mutasinya sama dari debit sebesar 650.000. Oke, balance-nya kita ambil dari mutasi. Yang ketiga adalah Nyonya Sumardi. Kita ambil namanya dari daftar customer, nomornya kita masukkan 3. Berikutnya tanggal 1 Desember, saldo awal piutang. Mutasi debit 350.000. Saldo diambil dari mutasi 350.000. Oke. Jadi untuk customer account di sini ini adalah mutasi dari piutangnya, sedangkan yang balance ini adalah saldo akhirnya, berapa balance-nya gitu ya. Oke, berapa jumlah piutangnya maksudnya. Oke. Itu adalah penjelasan tentang memasukkan buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu hutang pada transaksi awal, yaitu saldo awal saja. Nah, di soal ini saya juga buatkan beberapa transaksi yang akan mempengaruhi buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu hutang. Ketika terjadi transaksi ini, tetap kita harus melakukan penjurnalan di jurnal umum sini ya, di memorial. Oke, sekarang kita fokusnya menyusun BP piutang dan BP hutang aja ya. Tanggal 6 terjadi pelunasan utang kepada PT Almira.
Maka kita buka buku besar pembantu hutang di PT Almira. Tanggal 6 dilakukan pelunasan hutang. Maka jika terjadi pelunasan, mutasinya adalah di debit. Yang dilunasi adalah saldo awal tadi. Nih, oke, 1 juta. Sehingga sekarang saldonya adalah 0 ya. Ini kurangi dengan ini. Oke. Selanjutnya, melakukan pembelian alat dekorasi kepada PT Jayaku secara kredit. Misalkan di sini, ini tadi saya nggak kasih nominalnya. Misalkan pembeliannya sebesar 500.000. Maka kita buka buku besar pembantu hutang di PT Jayaku sebesar 500.000 ya. Tanggalnya tadi tanggal berapa? Tanggal 10. Oke, sini tanggal 10. Sini pembelian kredit gitu ya. Kita masukkan di akun kredit, utangnya bertambah sebesar 500.000. Maka di saldo akan menjumlah kredit di balance ditambah dengan kredit yang ada di mutasi. Sehingga sekarang saldo utang kita kepada PT Jayaku sebesar 1.350.000. Lanjut, menerima pelunasan piutang dari Tuan Vilo. Jadi kita sudah menerima pembayaran piutang dari Tuan Vilo. Kita buka buku besar pembantu piutang. Besar 650 ini sekarang kita sudah terima uangnya. Maka di sini kita kasih tanggal dulu. Tanggal 15 namanya adalah pelunasan piutang. Mutasinya ada di sebelah kredit ya, 650.000 dan balance-nya juga ada di sebelah kredit. Debit di balance dikurangi dengan kredit yang ada di mutasi sehingga saldonya sekarang 0, saldo piutang Tuan Vilo. Berikutnya, Nyonya Akila belum melunasi tagihan atas jasa dekorasi sebesar 500 sehingga muncullah piutang untuk Nyonya Akila. Maka kita buka buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang Nyonya Akila. Nih. Oke, tadi tanggal 20 ya. Di sini deskripsinya adalah pendapatan jasa kreditnya karena belum dibayar. Lalu mutasinya itu ada di sebelah debit sebesar 500.000. Sehingga di saldonya debit pada balance ditambah dengan debit pada mutasi. Sehingga sekarang saldo piutang dari Nyonya Akila adalah 750.000. Jadi demikian penjelasan tentang buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu hutang. Intinya fungsinya mempermudah kita untuk melihat berapa saldo piutang dari customer dan berapa saldo utang kita kepada supplier, itu ya. Jadi supplier sendiri itu adalah pemasok barang yang memasok barang kepada kita ya. Kalau kita sebagai dekorasi seperti ini, dia itu adalah toko-toko atau perusahaan-perusahaan yang menjual alat-alat dekorasi. Jadi kita sudah berlangganan ke sana, maka kita selalu beli ke sana karena kita bisa melakukan transaksi secara kredit di sana. Sedangkan customer atau pelanggan itu adalah orang yang sering berlangganan kepada kita. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Neraca saldo bisa terbentuk seperti ini. Itu ambilnya dari buku besar. Sedangkan untuk nomor akunnya kita ambil dari rekapitulasi yang ada di memorial. Jadi ini kita copy semua dari akun nomor 1.100 sampai 6.500. Ambil dari rekapitulasi memorial. Ini ya. Nah, dari sini. Ini kita copy semua ke neraca saldo di bagian account number. Set, selesai. Setelah itu kita masukkan nama akunnya satu persatu. Boleh kalian ketik cash, sublease, receivable, vehicle, atau boleh kalian ambil dari
sheet-nya buku besar dengan cara rumusnya ini sama dengan kita buka sheet BB, kita cari akun cash, tentunya paling atas sendiri ini, lalu enter. Nah, nanti otomatis akan muncul. Begitu pula dengan surprise, receivable, sampai miscellaneous expense. Sedangkan untuk nominalnya kita juga ambil dari buku besar dengan rumus yang sama dengan kita buka BB, cari mutasi yang paling akhir di dalam kolom balance. Ini, kalau ada di debit, pastikan tadi waktu di neraca saldo kalian ada di debit juga. Kalau ada di kredit, pastikan di neraca saldo kalian ada di kolom kredit. Kalau kalian salah menempatkan, misalkan yang ini cash kalian taruh di kredit, jadinya nanti seperti ini, tidak akan balance. Nah, selisihnya banyak. Nih, ini harus balance ya, harus sama antara debit dan kreditnya. Oke. Intinya neraca saldo ini digunakan untuk meringkas dari hasil posting, dijadikan satu dalam bentuk neraca saldo, sehingga kita tahu berapa balance baru setelah terjadi transaksi, yaitu 325 juta ini ya. Nanti kalian lakukan pekerjaan ini dari mengerjakan buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang dengan soal yang ada di sini. Lalu silakan lakukan peringkasan ke dalam neraca saldo dari buku besar ini. Sehingga nanti bisa ketemu balance-nya 325 juta seperti saya ini. Oke. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi hari ini, pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.